Gerimis turun sejak pagi, menyelimuti perbukitan kecil di timur Banyuwangi. Udara basah membawa aroma daun kopi dan tanah yang hangus separuh, seolah malam sebelumnya ada api yang tak sempat padam. Jalan tanah becek memanjang menuju sebuah kampung kecil yang nyaris tak disebut dalam peta keramat. Orang-orang menyebutnya begitu karena di tengahnya berdiri pohon beringin besar yang konon telah ada sejak zaman Mataram. Di bawahnya ada batu hitam sebesar rumah, tempat orang dulu menaruh sesajen sebelum masa Belanda datang. Hari itu, Surono, seorang pegawai muda dari Kecamatan Gelagah, datang ke kampung itu atas perintah camat. Ia ditugaskan untuk mendata ulang penduduk pasca kemerdekaan, termasuk kampung-kampung terpencil yang belum tersentuh administrasi. Ia datang dengan sepeda ontel, membawa map coklat, pena hitam, dan jam tangan Swiss pemberian atasannya. Waktu menunjukkan pukul 9.46 pagi. Tapi matahari belum muncul, seolah enggan menembus kabut. Kampung Keramat hanya terdiri dari 20 rumah kayu, berjajar di pinggir sungai kecil. Rumah-rumah itu berdinding anyaman bambu, atapnya rumbia, dan setiap halaman ada batu besar tertancap seperti nisan. Tak ada anak-anak bermain, tak ada ayam berkokok, hanya suara air yang menetes dari daun pisang ke tanah. Surono menuntun sepedanya, mengetuk pintu rumah pertama. Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Akhirnya seorang perempuan tua keluar, tubuhnya kurus, rambut putihnya dikepang dua, mata sayunya dalam seperti menyimpan ribuan malam. "Saya Surono, dari kecamatan," katanya sopan. "Kulo baden damel pendataan warga." Perempuan itu tersenyum tipis. "Masih mau mendata, nak? Kami sudah lama tak dihitung." "Bagaimana maksudnya, Mbok? Yang menghitung kami dulu, tak pernah kembali." Surono mengira itu hanya gurauan orang tua. Ia mencatat nama di bukunya. Saminah, umur 74. Lalu ia tanya, "Berapa warga di sini, Mbok?" Saminah menatap langit kelabu. "Dulu 32, sekarang, terserah tanah." Ia menatap ke arah beringin besar di tengah kampung. Di sana, Surono melihat beberapa orang berdiri melingkar, diam, seperti mendengarkan sesuatu. Di tengah mereka, tampak seorang perempuan muda mengenakan kebaya hitam, rambut terurai panjang. Ia berdiri tepat di depan batu besar, dan di tangannya ada mangkuk berisi air dan bunga 7 rupa. "Siapa itu, Mbok?" tanya Surono. "Dia yang menjaga kampung ini," jawab Saminah pelan. "Namanya Nyai Rantiasi. Dukun, penjaga, koreksinya. Ia tak menyembuhkan orang, tapi menyembunyikan yang seharusnya tak terlihat." Surono mencatat lagi. Hatinya mulai tak enak. Setiap langkah di tanah itu seperti diserap pelan, seolah bumi lembek menelan getarannya. Bahkan burung-burung enggan bersuara. Siang menjelang, tapi matahari tetap abu-abu. Surono akhirnya memutuskan menemui Nyai Rantiasih langsung. Saat ia mendekat, perempuan itu menoleh perlahan, tatapan matanya tajam, tapi dingin, seperti air yang tak punya pantulan. "Anak muda," katanya lembut, "kau mencari nama-nama yang sudah tidak dipanggil. Saya hanya mencatat penduduk." "Penduduk?" Ia tersenyum samar. "Yang hidup, yang mati, atau yang tak tahu mereka yang mana?" Surono terdiam. Suara di sekelilingnya mendadak menghilang. Angin berhenti. Hanya ada dengung rendah dari arah beringin, seperti bisikan 100 mulut dari dalam tanah. "Sudahlah," kata Rantiasih akhirnya. Ia menaruh mangkuk bunganya ke tanah. "Kalau kau ingin mendata, datanglah besok pagi. Malam ini tanah sedang lapar." Surono menelan ludah. "Lapar, kau akan tahu saat matahari jatuh." Ia menginap di rumah Mbok Saminah malam itu. Rumah bambu itu kecil tapi bersih. Di dindingnya tergantung foto hitam putih. Seorang pria memakai belangkon dan keris. "Suamimu, Mbok, Lurah Keramat. Dulu, dia yang pertama kali ikut tanah lapar." Menjelang malam, kampung mulai sunyi. Kabut turun dari arah bukit, menutupi hampir seluruh jalan. Di luar, suara gamelan samar terdengar pelan, sangat jauh, tapi nyata. Nada-nadanya lambat dan tidak beraturan. "Apa ada hajatan, Mbok?" "Tidak." Lalu suara itu gamelan yang tidak boleh didengar sampai habis. Tepat tengah malam, Surono terbangun. Udara dingin menggigit tulang. Dari celah jendela, ia melihat bayangan orang-orang berjalan menuju beringin, masing-masing membawa sesajen di kepala. Mereka melangkah pelan, tanpa suara,
menatap lurus ke depan. Surono mengikuti mereka diam-diam. Kabut makin tebal, langit seperti terbalik, awan di bawah, kabut di atas. Di bawah beringin, Nyai Rantiasih sudah berdiri. Api kecil menyala di sekeliling batu besar. Dan di atas batu itu, ada kepala kerbau segar, masih meneteskan darah. Rantiasih memejamkan mata, lalu berbisik. Tanah keramat, makanlah yang ingin dikenang. Sisakan yang mau dilupakan. Tanah di bawah batu itu bergetar pelan, lalu muncul gelembung air dan asap putih. Surono terpaku. Suara gamelan kembali terdengar, kini jelas, seolah dimainkan tepat di belakang telinganya. Nada-nada itu menembus dada, membuat jantung berdetak tidak beraturan. Tiba-tiba, seseorang berdiri di sampingnya. Seorang lelaki tua, wajahnya pucat, pakaian compang camping. "Jangan dilihat, nak," katanya tanpa menoleh. "Sekali kau tahu nama tanah ini, kau tak akan keluar hidup-hidup." Surono berbalik, tapi lelaki itu sudah hilang. Dan saat ia menoleh ke arah beringin lagi, semua orang sudah menghilang. Tinggal api kecil yang masih menyala, dan aroma besi terbakar di udara. Pagi berikutnya, kampung keramat seperti tak terjadi apa-apa. Orang-orang bekerja, perempuan menjemur padi, anak-anak berlari di pinggir sungai. Surono hampir mengira ia bermimpi, hingga ia melihat tanah di bawah beringin itu, masih basah seperti baru disiram darah. Ia menatap Nyai Rantiasih yang berdiri di sana, menyapu daun-daun kering. Perempuan itu menatap balik, senyum tipis di bibirnya. "Kau tidak tidur semalam, bukan? Apa yang terjadi tadi malam, Nyai?" "Tanah menagih janji, dan kami memberinya kenangan." "Kenangan apa?" "Tentang yang dulu mencoba menghitung kami." Rantiasih menatapnya dalam-dalam. "Namamu siapa, nak?" "Surono." "Ingat baik-baik, kalau esok pagi kau tak ingat lagi nama itu, jangan cari." Surono merasa merinding. Ia memutuskan untuk segera turun ke kecamatan hari itu juga. Tapi saat ia hendak keluar dari kampung, ia melihat papan kayu kecil di tepi jalan, bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Keramat. Didirikan tahun 1918. Jumlah penduduk, 32. Ia menelan ludah. Di daftar penduduk yang ia catat malam sebelumnya, ada 32 nama. Dan yang paling bawah, entah sejak kapan tertulis. Nomor 33, Surono. Gerimis turun lebih rapat malam itu. Udara di Kampung Keramat berubah dingin, terlalu dingin untuk daerah pesisir timur. Kabut turun dari arah hutan, menyelimuti sawah dan jalan tanah yang licin. Dari kejauhan, suara belis, lonceng sapi, berdenting pelan, tapi tak ada hewan di sekitar. Surono duduk di balai bambu rumah Pak Dargo, menatap api yang hampir padam. Suara jangkrik berhenti sejak setengah jam lalu. Tak ada angin, tak ada nyanyian kodok, hanya satu suara yang tersisa, lirih, seperti perempuan melantunkan tembang dari dalam bumi. "Lemah iki durung adem, durung adem. Tanah ini belum dingin, belum tenang." Surono menegakkan tubuh. "Pak Dargo, jenengan krungu?" tanyanya, suaranya tercekat. Pak Dargo menatap kosong ke arah jendela yang tertutup daun pisang. "Kowe ojo diganggu, Le. Yen wis muni, berarti ana sing durung rampung." Suara itu makin jelas, seperti seseorang yang bernyanyi di dasar sumur. Nada-nadanya mengalun naik turun, mengguncang dada. Surono memegang keris warisan ayahnya yang terselip di pinggang, bukan untuk berkelahi, tapi sekadar meneguhkan diri. "Pak, itu suara siapa?" Pak Dargo tak menjawab. Ia bangkit, berjalan ke pojok rumah, lalu mengambil kendi berisi air. Ia menyiram lantai tanah rumah itu pelan-pelan, sambil berbisik dalam bahasa yang tak Surono pahami. Setelah itu, ia menoleh dengan wajah yang tiba-tiba lebih tua dari sebelumnya. "Tanah kene iso ngeling-eling sopo wae sing tau nginjak, Le. Kadang iso ngundang maneh, opo maneh yen wong iku durung pamit." Surono tak mengerti, tapi ia tahu satu hal, hawa di sekelilingnya mulai berubah. Dinding bambu rumah itu mengeluarkan suara retak-retak, seperti ada sesuatu yang merayap dari dalam tanah ke atas. Api di perapian padam seketika. Gelap. Dari luar, terdengar langkah kaki banyak orang berjalan pelan di atas tanah becek. Irama langkahnya lambat, dan semuanya serentak, seolah ratusan orang sedang lewat bersama. Tapi tak ada bayangan di luar sana. Hanya suara lumpur yang diinjak. Pak Dargo memejamkan mata, berbisik, "Kampung iki wes tangi maneh." Suara nyanyian itu berubah. Kini seperti paduan suara perempuan, anak-anak,
dan lelaki tua yang bernyanyi dari bawah tanah. Lantunannya samar, tapi Surono bisa menangkap sebaris kata. Wong wong sing lunga, bali nang lemah. Orang-orang yang pergi, pulang ke tanah. Ia berlari keluar rumah. Gerimis berubah deras, dan di bawah pohon beringin besar di tengah kampung, ia melihat sesuatu. Barisan manusia berdiri diam, mengenakan pakaian kuning kecoklatan, lusuh, seperti dari masa lain. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka kaku, dan kaki mereka, bro, tak menyentuh tanah. Mereka melayang sedikit di atas lumpur, seperti bayangan yang menolak hilang. Lanjutan langsung berikutnya akan menggambarkan saat Surono sadar mereka bukan arwah biasa, mereka, orang yang tertinggal dari masa lalu, dan salah satu di antaranya mengenal namanya. Surono terpaku. Barisan orang itu berdiri di bawah gerimis, tak bergeming walau air menetes deras dari pucuk beringin. Dari jauh, wajah mereka tampak kelabu seperti tanah liat. Namun di antara kerumunan itu, satu sosok berjalan perlahan ke arahnya, seorang perempuan muda dengan selendang putih kusam, rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Surono, suara itu lirih, tapi jelas. Dia menyebut namanya. Langkah Surono mundur tanpa sadar. Ia yakin tak pernah mengenal perempuan itu. Tapi matanya, seperti mengenali dirinya. "Siapa kau?" bisiknya. Perempuan itu tersenyum samar, bibirnya membiru. "Aku nunggu. Kowe janji Arab Bali, saiki wes wengi pirang-pirang tahun." Surono menelan ludah, dingin menembus kulitnya. "Pak Dargo," serunya ke arah rumah. Tak ada sahutan. Ketika ia menoleh, rumah itu gelap total, tak ada cahaya, tak ada suara api. Bahkan bayang-bayang gentengnya menghilang dalam kabut. Perempuan itu melangkah makin dekat. Setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya mengeluarkan suara blub-blub, seolah ia berjalan di atas rawa. Lalu dari balik kabut, bayangan lain mulai bergerak, ratusan sosok tanpa wajah menunduk, mendekat perlahan. Suara mereka bergema seperti napas basah. Wong wong sing durung disare. Orang-orang yang belum dikebumikan. Surono berlari. Ia tak tahu kemana. Jalanan kampung itu berubah asing. Rumah-rumah yang tadi berdiri di kiri kanan sekarang hanya pondasi yang ditumbuhi lumut. Di kejauhan, samar-samar ia melihat sungai kecil, airnya hitam dan tenang. Ia menyeberang tanpa pikir, tapi begitu kakinya menginjak air, dingin itu bukan seperti air, lebih mirip sentuhan kulit. Sesuatu meraih pergelangan kakinya dari dalam sungai. Tangannya kurus, berlendir, mencengkram kuat. Surono berteriak, berusaha menendang, tapi dari permukaan air mulai muncul wajah-wajah, puluhan, lalu ratusan. Semua menatapnya dengan mata kosong, lalu membuka mulut bersamaan. Suara yang keluar bukan jeritan, tapi lagu yang sama seperti dari bawah tanah tadi malam. Lemah iki durung adem, durung adem. Suara itu membuat telinganya berdenging. Di setiap baitnya, Surono melihat kilasan, orang-orang di ladang, perempuan menumbuk padi, anak-anak berlari membawa obor. Semuanya tampak normal, tapi tidak ada suara selain lagu itu. Ia sadar, itu bukan masa kini. Itu, masa lalu kampung ini, terjebak dalam gema waktu. Lalu dari antara bayangan-bayangan itu, muncul wajah seorang lelaki tua berpakaian seragam zaman kolonial. Bahunya bergaris merah, tanda tentara. Ia menatap Surono dengan tajam. "Ngopo kowe tangi wong kudu turu? Kenapa kau bangunkan orang yang seharusnya tidur?" Air tiba-tiba memanas. Sungai itu bergetar. Surono meronta, tapi genggaman tangan-tangan di kakinya makin kuat. Ia sempat melihat wajahnya sendiri di permukaan air, dan bayangan itu tersenyum. Seketika, semuanya gelap. Ketika Surono sadar, ia sudah berbaring di tanah berlumpur. Fajar mulai muncul, udara bau anyir, sekelilingnya sunyi. Tapi, kampung itu berbeda. Rumah-rumah kembali berdiri, asap mengepul dari dapur. Orang-orang berjalan seperti biasa. Ia mendengar anak-anak tertawa, ayam berkokok, semuanya seolah normal. Tapi pakaian mereka, dari masa lain. Laki-laki memakai sarung tebal, perempuan berkebaya panjang. Tak ada satupun wajah yang ia kenali, dan semua orang menatapnya seolah ia yang asing di sana. "Sampeyan sopo?" tanya seorang lelaki muda sambil memanggul cangkul. Surono membuka mulut, tapi suaranya tertahan. Ia menatap ke arah sawah. Di pematang, berdiri perempuan berselendang putih, yang tadi malam memanggil namanya. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Wis balitu, nduk saiki wektu kanggo ngelingi."
Sudah pulang, nak, sekarang waktunya mengingat. Dan suara nyanyian itu kembali datang, kali ini lebih lembut, seperti berasal dari segala arah. Udara menjadi berat, burung-burung terbang rendah, kampung keramat hidup kembali, tapi bukan di waktu yang sama. Surono berdiri kaku di tengah jalan tanah yang kini padat oleh suara kehidupan. Namun langkah orang-orang itu tidak menimbulkan jejak. Bayangan mereka terlalu panjang untuk matahari yang baru naik. Ia mencoba berjalan ke arah timur, tapi setiap belokan mengantarnya kembali ke pohon beringin di tengah kampung. Dari arah balai bambu, seorang lelaki tua keluar membawa kentongan besar. Bajunya lusuh, tapi lambang pada dadanya masih jelas, lambang pasukan rakyat tahun 49. "Wektune wis nyedak," katanya tanpa menatap. Ia memukul kentongan pelan, tong, 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 3 kali. Suara itu bergema tidak di udara, tapi di dada Surono sendiri. Kabut tipis turun dari arah bukit, menelan warna langit. Setiap bunyi kentongan membuat suara lain muncul dari tanah, ratapan, tawa anak kecil, dengus napas sapi, derit roda pedati. Surono menutup telinga, tak ada gunanya, semua suara itu justru terdengar dari dalam tubuhnya sendiri. Sing lunga kudu bali, sing bali kudu lali. Orang yang pergi harus pulang, yang pulang harus lupa. Ia berlari menuju sawah, tapi sawah itu kini berubah jadi hamparan kubur tanpa batu nisan. Di setiap gundukan tanah ada kain putih separuh tenggelam. Dari balik kain itu, tangan-tangan kering muncul, meraih udara, lalu hilang lagi. Tanah bernafas, perempuan berselendang putih muncul di antara kabut, langkahnya ringan, wajahnya teduh tapi dingin. "Surono," katanya, "kowe wis dadi bagian saka tanah iki." Surono mengguncang kepala, menolak. "Aku mau mampir, aku duduk wong kene." Perempuan itu tersenyum, matanya hitam sepenuhnya. "Wektumu rampung nalika kowe nginjak lemah iki pisanan." Ia menatap ke tanah dan baru sadar, di bawah lumpur, ada sesuatu berkilat, kerisnya sendiri, setengah tertanam. Ia mencoba mengambilnya, tapi tanah menggigil. Dari dalam lumpur muncul bayangan dirinya sendiri, lengkap dengan pakaian yang sama, mata sama, tapi senyumnya aneh. Bayangan itu berbicara dengan suaranya sendiri. "Saiki giliranmu jaga." Tanah meletup, cahaya putih menyilaukan. Dunia sekeliling berputar seperti pusaran air. Lalu, sunyi. Ketika Surono membuka mata, ia duduk di balai bambu di depan rumah Pak Dargo. Api di perapian menyala tenang. Gerimis baru saja berhenti. Dari luar terdengar ayam berkokok. Ia menghela napas lega, mengira semua hanyalah mimpi. Tapi di tangan kanannya ada bekas lumpur kering, dan di lantai di depan kakinya, kendi air milik Pak Dargo retak 2. Dari sela retakan itu, mengalir darah tipis berwarna hitam. Pak Dargo muncul dari dapur. Wajahnya sama, tapi tatapannya kosong. "Wis adem saiki, le," katanya pelan. "Tanah iki wes tenang maneh." Surono menatap keluar jendela, kabut masih bergelayut di atas sawah. Di bawah beringin besar, terlihat samar bayangan perempuan berselendang putih berdiri diam, menatap ke arah rumah. Ia tersenyum, lalu lenyap. Dan dari jauh, terdengar nyanyian itu lagi, lembut, seperti embusan napas terakhir bumi. "Lemah iki durung adem, durung adem." Api di perapian padam, kegelapan menutup segalanya. Langit Banyuwangi sore itu berwarna abu kelabu. Awan menggantung rendah, dan dari arah barat terdengar gemuruh petir yang belum jatuh. Di pinggir jalan berdebu, sebuah truk tua berhenti di depan pos kehutanan. Dari dalamnya turun seorang pemuda berkacamata bulat, memegang map coklat berisi surat tugas. Namanya Rahmat Santosa, 27 tahun, lulusan geologi dari Surabaya. Ia dikirim untuk menyelidiki laporan, pergerakan tanah dan hilangnya desa tua di lereng timur. Surat dari Departemen Dalam Negeri hanya menulis satu kalimat aneh. Lokasi berdasarkan catatan lama, Kampung Keramat hilang tahun 1951, kemungkinan longsor. Rahmat membaca surat itu berulang-ulang sejak di perjalanan. Masalahnya, tak ada satupun peta resmi yang menunjukkan desa dengan nama itu. Di pos, seorang penjaga tua menatapnya dari balik jendela kayu. "Kampung Keramat?" tanyanya dengan suara serak. "Masih ada aja yang cari itu." Rahmat tersenyum sopan. "Saya cuma meneliti pergeseran tanah, Pak. Katanya dulu di sini pernah ada perkampungan." Penjaga itu tertawa pendek, lalu menunjuk ke arah timur, ke barisan bukit yang diselimuti kabut. "Kalau jenengan ke sana, jangan sendirian.
Jalan itu suka berubah kalau udah sore. Rahmat kira itu sekadar lelucon, tapi nada bicara penjaga itu terlalu serius untuk dianggap gurauan. Malamnya, Rahmat bermalam di pondok penginapan milik warga. Angin malam di Banyuwangi membawa suara gamelan dari kejauhan, sayup, seperti dimainkan di balik bukit. Ia membuka kembali map tugasnya, memeriksa lampiran, foto udara tahun 1949. Di foto itu ada titik kecil di tepi hutan dengan label samar, Kramat. Namun ketika ia bandingkan dengan peta terbaru, lokasi itu kini bertuliskan, tanah tidak stabil, dilarang dilalui. Ia mencatat semuanya di buku lapangan. Tapi saat hendak menutup map, ia menemukan satu amplop kuning tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tulisan di depannya pudar, tapi masih terbaca. Untuk siapa saja yang datang setelah tanah ini tenang. Rahmat membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas tipis, dengan tulisan tangan rapi. Aku Surono, jika kau membaca ini, berarti kau sedang menginjak tanah yang hidup. Jangan panggil namaku keras-keras. Tanah ini mengenal suaranya. Tinta di bawah tulisan itu masih basah. Rahmat mendadak merinding. Ia menatap sekeliling, kamar kecil itu hanya diterangi lampu minyak. Suara gamelan dari luar mendadak berhenti. Sunyi. Ia melipat surat itu, lalu menyimpannya di saku. Tapi sebelum ia sempat mematikan lampu, sebuah suara datang dari bawah lantai kayu bodoknya. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, seperti seseorang mengetuk dari bawah. Rahmat berjongkok, menempelkan telinga ke lantai. Tak ada apa-apa, tapi dari celah papan, keluar angin hangat berbau tanah basah. Dan di antara desis angin itu, ia mendengar bisikan pelan, suara laki-laki, Parau. Jangan ke sana sendirian. Keesokan paginya, Rahmat bertemu dengan 2 orang warga yang setuju menemaninya ke lokasi. Pak Wiryo, lelaki tua bekas mandor perkebunan, dan Siti, gadis muda penjual tembakau, yang katanya sering melewati jalur itu untuk mengantar dagangan. Mereka bertiga berangkat setelah matahari meninggi. Jalan menanjak berdebu, diapit pohon pinus dan kopi. Rahmat mencatat setiap arah, memastikan tak tersesat. Namun setelah 1 jam berjalan, pemandangan mulai berubah, pepohonan makin jarang, udara makin dingin, dan tanah di bawah kaki terasa lembek seperti spons. Pak Wiryo berhenti di depan tanah lapang. Dulu sini ladang, katanya pelan. Tapi sejak tanahnya ambles, nggak ada yang mau datang lagi. Orang bilang di bawah sana masih ada rumah. Rahmat menatap jurang di depan mereka, dasar lembah tertutup kabut putih pekat. Ia ingin menuruni lereng itu, tapi Siti menahan tangannya. Mas, jangan sekarang. Kalau kabut turun, jalannya berubah. Nanti nggak bisa balik. Rahmat tertawa kecil. Kabut kan cuma uap air, Mbak. Siti menatapnya tajam. Kalau kabut di sini, bukan. Itu napasnya tanah. Rahmat tetap menuruni lembah. Langkahnya mantap, tapi jantungnya berdetak cepat. Kabut makin tebal, sampai akhirnya ia tak bisa melihat 2 langkah di depan. Suara burung menghilang, dan udara menjadi berat seperti air. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar, dan dunia sekelilingnya berubah. Kabut tersibak pelan, menampakkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Rumah-rumah bambu, berasap dapurnya. Anak-anak berlari membawa obor. Orang-orang berbicara dengan bahasa lama. Rahmat menatap tak percaya. Ia baru sadar, ia sedang berdiri di tengah kampung yang seharusnya sudah hilang 7 tahun lalu. Rahmat berdiri di jalan tanah yang lembek. Di depannya, deretan rumah bambu, beberapa bertiang tinggi dengan atap daun kelapa, dan suara ayam berkokok di kejauhan. Asap tipis keluar dari tungku-tungku di dapur, dan angin membawa aroma nasi hangus bercampur tanah lembab. Ia berjalan perlahan. Tidak ada tanda longsor, tidak ada reruntuhan seperti laporan dinas, justru semuanya terasa hidup, tapi terlalu diam. Seorang perempuan tua duduk di serambi rumah sambil menenun. Wajahnya keriput tapi bersih. Saat Rahmat lewat, ia menatap tanpa ekspresi. Golek sopo, nak, mencari siapa, nak? Rahmat terdiam. Aku, dari pemerintah, Bu. Saya cuma mau tahu apakah ini benar kampung Kramat. Perempuan itu berhenti menenun, menunduk, lalu berkata pelan. Sing teka mesti orang ngerti dalan Bali. Yang datang pasti tak tahu jalan pulang. Rahmat menelan ludah. Ia hendak bertanya lagi, tapi dari arah balai desa terdengar suara kentongan, 3 kali ketukan, berat dan berirama. Semua orang yang tadinya beraktivitas berhenti seketika, menunduk ke tanah.
Anak-anak yang bermain berlari masuk rumah, pintu-pintu ditutup dengan cepat. Rahmat berdiri sendirian di tengah jalan yang kini sunyi total. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Dari arah balai bambu, seorang lelaki muncul. Tinggi, berkulit sawo matang, mengenakan pakaian petani dengan ikat kepala. Tapi langkahnya terlalu tenang, terlalu mantap untuk manusia biasa. Lelaki itu berjalan mendekat, menatap Rahmat dari ujung kepala sampai kaki. "Sampeyan ora saka kene," katanya dengan suara rendah. Rahmat mencoba tersenyum. "Iya, saya peneliti, Pak. Mau mencari data. Jenengmu Rahmat, tuh." Dunia berhenti sesaat. Rahmat membeku. Ia tak pernah memperkenalkan diri pada siapapun di sini. "Dari mana Anda tahu nama saya?" Lelaki itu tersenyum samar. "Tanah iki ngelingi kabeh jeneng sing tau nyebut awake dewe ing sasedake." Tanah ini mengingat semua nama yang pernah diucapkan di dekatnya. Rahmat mundur selangkah. Udara di sekelilingnya mendadak berat. Lelaki itu melangkah lebih dekat. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, wajahnya berubah. Rahmat melihat dirinya sendiri di wajah itu. Tapi lebih tua, lebih lelah, seperti cermin dari masa depan. Langit mendung mulai meneteskan hujan. Orang-orang kampung itu muncul kembali, berjalan pelan sambil membawa kendi air. Mereka menyiram tanah di depan rumah, sambil berbisik dalam bahasa yang sama. "Lemah iki durung adem." Rahmat memandangi mereka satu per satu. Tak ada yang melihat ke arahnya. Lalu dari belakang, suara perempuan muda terdengar lembut. "Mas Rahmat, kowe wis tekan kene." Ia menoleh. Siti berdiri di sana, tapi bukan Siti yang tadi pagi menemaninya. Wajahnya sama, tapi rambutnya disanggul rapi, bajunya kebaya tahun 1940-an, dan matanya hitam seluruhnya tanpa putih. "Siti," dia tersenyum. "Jenengku dudu Siti, jenengku wis suwe ilang, bareng karo kampung iki." Rahmat merasakan dingin menjalar dari ujung jari. "Kau siapa?" "Aku sing nuntun wong-wong sing kesasar melebu wektu sing salah. Aku yang menuntun mereka yang tersesat masuk waktu yang salah." Hujan turun makin deras. Kabut naik dari tanah, menyelimuti semuanya. Dan di tengah kabut itu, Rahmat melihat mereka, ratusan sosok berdiri di ladang, menatapnya tanpa ekspresi. Sebagian membawa obor, sebagian membawa bunga kering. Mereka semua bersenandung rendah, nada yang sama seperti dulu di surat itu. "Wong sing lunga, bali nang lemah. Yang pergi, pulang ke tanah." Rahmat menjerit, tapi suara itu tak keluar. Dunia di sekitarnya mulai larut seperti cat air. Rumah-rumah lenyap, pohon-pohon merunduk, dan hanya tersisa bayangan dirinya sendiri di tengah hujan. Bayangan itu berbicara, "Surono nulis surat kanggo kowe, Rahmat. Ora kanggo nilametke, nanging kanggo ngetokne panggonane." Surono menulis surat untukmu, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi agar kau menemukan tempatnya. Tanah di bawah kaki Rahmat retak perlahan. Dari celahnya muncul tangan-tangan kering, memegang pergelangan kakinya dengan lembut seperti mengajak pulang. Rahmat berteriak keras. Gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tepi jurang yang tadi pagi ia turuni. Kabut sudah menipis. Tak ada kampung, tak ada jejak rumah. Hanya Pak Wiryo berdiri di puncak bukit memanggilnya. "Mas." "Dari tadi saya teriak nggak nyaut." Rahmat memegangi kepala. "Berapa lama saya di bawah?" Pak Wiryo menatapnya bingung. "Baru 5 menit, tapi baju jenengan basah, kayak habis kehujanan." Rahmat menatap tangannya sendiri, dan di sana, di telapak kiri, ada tulisan samar seperti bekas tinta. "Tanah iki wis adem, tanah ini sudah tenang." Rahmat berdiri di tepi jurang, jantungnya masih berdegup keras. Angin gunung berdesir, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang samar. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam kegelapan kelopak matanya, ia masih melihat bayangan wajah Siti, atau entah siapa sosok itu, tersenyum perlahan sambil menghilang ke dalam kabut. "Mas, ayo naik, hari udah sore," kata Pak Wiryo dari atas. Rahmat mengangguk, tapi langkahnya tertahan. Di bawah, ia melihat sesuatu yang berkilat di tanah, selembar logam kecil, seperti potongan papan nama. Ia jongkok, mengusap tanah, dan membaca tulisan samar yang nyaris terhapus. RM, tahun 1978 sampai tahun 1981. Rahmat membeku, inisialnya sendiri, tahun kelahirannya, tapi bagaimana bisa tahun kematiannya tertulis 1981? Ia baru berusia 3 tahun waktu itu.
Ia mencoba menertawakan pikirannya sendiri, tapi suara tawa itu keluar serak, seolah bukan dari tenggorokannya. Mereka berjalan naik perlahan. Matahari mulai merunduk di balik puncak Mahameru, dan kabut sore turun lagi, lebih pekat dari sebelumnya. Setiap langkah seperti menapak di antara dua dunia. Kadang Rahmat mendengar suara tawa anak-anak, kadang dentingan gamelan halus jauh di bawah, seperti dari dasar bumi. Sesampai di dataran atas, Rahmat tertegun. Di depan mereka terbentang padang ilalang yang tadi pagi masih kosong, kini berdiri sebuah gapura batu berlumut dengan ukiran aksara Jawa kuno. Panguripan sing ilang bali dadi lemah. Kehidupan yang hilang kembali menjadi tanah. Pak Wiryo, suara Rahmat bergetar. Gapura ini, ada sejak kapan? Pak Wiryo menatapnya lama. Mas, di sini nggak pernah ada gapura, dari dulu pun. Sampeyan nggak apa-apa, tuh. Rahmat melangkah mendekat, tangannya menyentuh batu dingin itu. Seketika hawa aneh menjalar ke tubuhnya, seperti disentuh ratusan jari dari balik permukaan batu. Dari sela-sela lumut, darah tipis merembes keluar, menetes ke tanah. Bukan darah batu itu, darahnya sendiri. Mas Rahmat, Pak Wiryo panik, berlari mendekat. Tapi saat ia sampai, gapura itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya Rahmat berdiri terpaku, menatap tanah. Di bawah kakinya, huruf-huruf merah samar terbentuk perlahan dari tetesan darahnya sendiri. Balekna layonku, tanah keramat durung adem. Kembalikan jasadku, tanah keramat belum tenang. Malam itu mereka menginap di base camp tua dekat pos pendakian. Angin membawa suara-suara dari lembah. Rahmat tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia mendengar bisikan. Surono ora lunga, mung ganti wujud. Surono tidak pergi, hanya berubah wujud. Ia bangun, menyalakan lampu senter, dan menatap peta yang mereka bawa. Garis lembah keramat, bentuk aliran air, posisi batu besar, semuanya berubah dari catatan sebelumnya. Kini di tengah-tengah lembah itu ada tanda berbentuk spiral kecil dengan tulisan samar tinta pudar. RM, Rahmat tercekat, itu peta buatan Surono, tapi tulisan itu belum ada sebelumnya. Tangannya gemetar, ia menoleh ke jendela, dan di luar, di balik kaca, seseorang berdiri menatapnya. Seseorang dengan wajahnya sendiri. Rahmat menjerit, menendang kursi, lari keluar tenda. Hujan deras mengguyur gunung. Di halaman base camp, berdiri puluhan obor menyala membentuk lingkaran. Sosok-sosok berpakaian zaman dulu mengelilinginya, petani, perempuan membawa kendi, anak-anak kecil tanpa mata. Dan di tengah lingkaran itu, Surono berdiri, pucat, mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali ia hilang. Rahmat, katanya dengan suara berat, aku ora iso metu saka kene. Kowe sing kudu neruske. Rahmat, aku tak bisa keluar dari sini. Kau yang harus melanjutkan. Rahmat menatapnya, basah kuyup, separuh takut, separuh tak percaya. Apa yang kau maksud? Melanjutkan apa? Surono menunduk. Kowe sing terakhir nginjak kampung iki. Kowe sing kudu nutup lawang wektu iki. Yen ora, kabeh wong sing tau urip neng kene bakal tangi maneh saben wengi. Kau yang terakhir menginjak kampung ini. Kau yang harus menutup pintu waktu ini. Jika tidak, semua orang yang pernah hidup di sini akan bangkit setiap malam. Gimana caranya? Rahmat hampir menangis. Surono menatap langit, lalu menunjuk ke arah lembah. Gali kuburan sing nganggo papan nama RM. Ing kono, kowe bakal ngerti sopo sing sakjane wis mati sekang disik. Gali kubur bertanda RM. Di sana, kau akan tahu siapa yang sebenarnya sudah mati duluan. Petir menyambar, menerangi wajah Rahmat yang kini penuh lumpur dan air mata. Ketika ia menoleh lagi, Surono dan semua sosok itu telah lenyap. Yang tersisa hanya lingkaran tanah basah dengan bau anyir menyengat, dan di tengahnya, papan kayu kecil bertuliskan, RM. Tahun 1978 sampai tahun 1981. Rahmat berjongkok, menyentuh tanah itu, dan bisikan terakhir menyelinap di telinganya. Lemah iki wis adem, yen kowe gelem turu bareng. Tanah ini akan tenang, jika kau mau tidur bersama. Hening, base camp gelap, hanya senter Rahmat yang tergeletak di tanah, masih menyala, menyorot jejak kaki menuju lembah, satu arah. Dan sejak malam itu, tak pernah ada laporan pendaki menemukan jasad Rahmat. Tapi tiap tahun, saat kabut turun di Keramat Banyuwangi, warga sering melihat dua orang berdiri di tepi jurang, satu membawa senter, satu lagi memegang surat basah, membaca namanya sendiri.
Mereka menyebutnya Kampung Keramat bukan tanpa sebab. Dulu, sebelum jalan tanah itu dipakai kendaraan militer, tempat itu dikenal sebagai Dusun Lembah Kuning, kecil, tersembunyi di kaki barat Semeru, di antara dua sungai yang kini tinggal aliran kering. Penduduknya hanya belasan keluarga yang hidup dari menebang kayu, menanam kopi, dan sesekali mengumpulkan damar di hutan. Namun yang membuat dusun itu lain dari yang lain adalah adat lamanya, setiap kali ada orang meninggal, mereka tidak dikubur di pemakaman umum, melainkan di tanah rumahnya sendiri. Mereka percaya roh seseorang tidak boleh berpisah dengan tanah yang ia injak sepanjang hidupnya. Tanah iku saksi urip lan pati, kata Mbah Darmo, tetua kampung waktu itu. Yen dipisah, bakal kelangan dalan bali. Tanah adalah saksi hidup dan mati. Kalau dipisahkan, ia akan kehilangan jalan pulang. Tahun 1952, tentara Belanda sudah lama pergi, tapi bayangan perang masih terasa di lembah itu. Suatu malam, terjadi hal yang kemudian menjadi awal dari semua kutukan. Seorang perempuan bernama Sarinah meninggal mendadak setelah melahirkan. Suaminya, Leman, menolak menguburnya di halaman rumah karena tanah di sana becek dan bau belerang. Ia memutuskan memakamkan istrinya di ujung sungai, tempat orang biasa mencuci pakaian. Malam itu, hujan turun deras. Dan keesokan paginya, jasad Sarinah menghilang. Warga mencari berhari-hari, tapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki bayi kecil di lumpur menuju arah hutan Keramat. Mbah Darmo berkata dengan wajah pucat, tanahnya ora gelem nerimo. Wong kuwi dikebumike ora ing papan sing bener. Tanahnya menolak menerima, ia dikuburkan di tempat yang salah. Sejak itu, setiap kali hujan turun, terdengar suara bayi menangis dari lembah. Dan siapapun yang mencoba mencari sumbernya akan kembali dengan mata kosong, atau tak pernah kembali sama sekali. Masuk tahun 1965, saat kekacauan politik menyapu Jawa Timur, banyak orang melarikan diri ke gunung. Lembah Kuning jadi tempat persembunyian. Suatu malam, datang sekelompok orang berseragam hijau tanpa tanda pangkat. Mereka membawa senjata, menuduh penduduk dusun menyembunyikan orang-orang kiri. Tak sempat bertanya atau menjelaskan, mereka membakar rumah-rumah, menembak siapapun yang mencoba melawan. Malam itu, dusun Lembah Kuning mati. Namun besok paginya, ketika kabut turun, dusun itu terlihat seperti baru saja dibangun kembali. Rumah-rumah berdiri utuh, asap keluar dari dapur, dan suara anak-anak bermain terdengar lagi. Tapi kalau didekati, tubuh-tubuh mereka tembus pandang. Hanya bayangan dari masa lalu yang tak mau pergi. Orang-orang luar mulai menyebutnya Kampung Keramat, karena siapapun yang melewati hutan itu akan melihat dunia lama masih hidup di dalam kabutnya. Pada tahun 1980, seorang peneliti muda dari Banyuwangi bernama Surono datang bersama dua kawannya, Rahmat dan Pak Wiryo Muda. Mereka datang bukan untuk meneliti arkeologi atau flora, tapi untuk membuktikan kebenaran kisah tentang kampung yang hidup dua kali. Surono percaya bahwa waktu di tempat itu tidak berjalan lurus, melainkan berputar seperti pusaran air di sungai. Hari pertama mereka baik-baik saja. Hari kedua, Surono menghilang di tengah kabut. Rahmat dan Wiryo mencarinya selama 2 hari tanpa hasil. Dan ketika mereka memutuskan turun gunung, mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan 3 orang berjalan sejajar di lembah, padahal mereka hanya berdua. Penduduk desa bawah percaya, sejak hari itu waktu di Lembah Keramat pecah. Mereka bilang setiap 20 tahun sekali, tanah itu membuka matanya, dan menarik seseorang untuk menggantikan jiwa lama yang belum tenang. Dan nama-nama mereka selalu sama, Surono, Rahmat, Wiryo, berganti wajah, berganti tahun, tapi mengulang takdir yang sama, hingga akhirnya, pada tahun 2024, Rahmat kembali, bukan kebetulan. Karena tanah itu sudah menulis namanya sejak lama di batu nisan tanpa nama, menunggu sang pemilik menuntaskan janji yang tertunda. Di bawah tanah Lembah Keramat, di antara akar-akar pohon damar tua, suara perempuan masih terdengar, wong sing ora dikubur neng papan edewe, bakal ngenteni wong sing gelem bali, yang dikubur bukan di tanahnya sendiri akan menunggu mereka yang mau pulang. Dan setiap kali hujan turun di Banyuwangi, sebagian warga bersumpah mendengar tangisan bayi samar dari arah gunung. Disusul lagu Jawa kuno yang tak pernah lagi diajarkan siapapun, wong sing lunga, bali nang lemah. Angin dari arah puncak Mahameru turun perlahan sore itu, membawa aroma damar, tanah basah, dan sedikit bau besi. Di kaki gunung,
Di sebuah dusun bernama Wates Kidul, 5 orang pria tengah bersiap naik ke hutan untuk menebang kayu. Mereka adalah Saman, Karto, Dedi, Bejo, dan yang paling muda, Tommy, pemuda pendatang dari Banyuwangi yang baru 3 bulan ikut kerja. Lekas berangkat, sebelum maghrib, kata Saman, si kepala rombongan, sambil menutup tas ransel berisi rokok, parang, dan nasi bungkus. Kita nginep 1 malam di atas, besok pagi langsung tebang. Bejo tertawa, menggantung gergaji di bahunya. Tenang, men, hutan Semeru udah kayak rumah sendiri. Yang penting jangan lupa permisi. Tommy menatapnya heran. Permisi ke siapa, Lek? Bejo menoleh dengan senyum aneh. Ke sing duwe alas, tuh. Masa ke pohon kita nggak sopan? Mereka semua tertawa, tapi tawa itu cepat menghilang saat langkah mereka mulai masuk ke jalur yang ditandai dengan batu hitam besar di tepi jalan, batu petilasan Mbah Lurah Alas. Di sanalah, menurut warga, roh penjaga hutan tinggal. Tak ada yang pernah melihat wajahnya, tapi semua tahu tanda-tandanya, bau bunga melati di tengah kabut, dan desah daun seperti napas pelan di telinga. Langit mulai redup ketika mereka sampai di tengah hutan. Pohon-pohon pinus berdiri rapat, begitu tinggi sampai menutupi cahaya sore. Suara jangkrik mulai terdengar, bergema aneh seperti dari arah yang tidak pasti. Tommy menoleh ke belakang, jalan yang baru mereka lalui hilang di telan kabut. Bang, jalannya kayak berubah, gumamnya. Saman berhenti, menatap sekitar. Bukan berubah, kabutnya aja turun cepat. Tapi Bejo, yang berjalan di paling belakang, menatap ke arah lain. Ia melihat sesuatu di balik pepohonan, bayangan tubuh besar melintas pelan di antara kabut, seperti seseorang membawa obor, padahal tak ada api di sana. Men, katanya pelan, kamu dengar? Dengar apa? Kayak ada yang manggil nama kita. Semua terdiam. Lalu benar, dari arah barat hutan, terdengar suara samar. Jo. Suara berat, serak, tapi terdengar dekat sekali, seolah dibisikkan dari belakang telinga. Bejo menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tommy memegangi lengannya. Udah, Lek, jangan aneh-aneh. Mungkin cuma suara angin. Bejo tertawa kecil, tapi tawa itu kering. Angin kok bisa manggil nama orang? Malam turun cepat. Mereka mendirikan tenda di dekat pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular. Api unggun dinyalakan, dan aroma kopi hitam menguap ke udara. Saman duduk di depan api, merokok diam-diam, sementara yang lain sudah mulai mengantuk. Tommy, yang belum bisa tidur, keluar dari tenda dan duduk di batu besar tak jauh dari sana. Ia menatap ke atas, langit di atas Semeru hitam pekat tanpa bintang. Tapi di antara dedaunan, ia melihat sesuatu, seperti uap putih keluar dari batang pohon. Tommy mendekat, uap itu bergerak pelan, membentuk seperti tangan yang melambai. Lalu terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan perempuan. Jangan tebang aku. Tommy mundur, terpeleset, jatuh ke tanah. Ia berlari kembali ke tenda dan membangunkan Saman. Bang, pohonnya bicara. Saman memandanginya lama, lalu menghela napas. Kau kurang tidur, Tom. Tapi beneran, Bang, aku lihat. Udah, jangan diterusin. Hutan ini nggak suka kalau dipanggil. Namun malam itu, Saman tak bisa tidur. Di luar tenda, ia mendengar napas pelan dari arah pohon besar. Seperti seseorang berdiri di balik batangnya, menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan, dan setiap hembusan membuat api unggun redup sendiri. Menjelang dini hari, mereka terbangun karena suara retak keras, seperti kayu patah. Ketika keluar, mereka melihat pohon besar di tengah perkemahan roboh sendiri, meski tak ada angin. Dan di tanah tempat akar pohon itu tercabut, tampak lubang besar. Berbentuk tubuh manusia. Dedi berteriak, Astagfirullah, ini lubang apa, men? Saman menatap tanpa bicara. Lubang itu memiliki bentuk persis tubuh manusia berbaring, lengkap dengan lekuk kepala, dada, dan tangan. Dan dari dalamnya keluar bau busuk seperti daging basah. Tommy memegang hidungnya. Kita cabut aja. Bang, aku gak enak perasaanku. Saman menatap lubang itu sekali lagi, lalu berkata pelan, belum, kita baru sampai. Tapi besok, jangan tebang di sekitar sini. Tempat ini udah ditandai. Mereka kembali tidur dengan canggung. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, Bejo menghilang. Jejaknya hanya sampai ke arah lubang itu, lalu berhenti. Sisa tanah di pinggir lubang tampak seperti baru digali dari dalam, bukan dari atas. Fajar belum datang ketika Saman terbangun. Kabut masih tebal, tapi heningnya bukan hening biasa.
Tak ada suara jangkrik, tak ada burung, bahkan angin pun terasa menahan diri. Ia keluar dari tenda, dan yang pertama ia lihat adalah lubang besar di tengah camp mereka, kini tertutup setengah oleh akar-akar baru yang tumbuh cepat semalam. Saman menatap sekeliling. "Bejo," panggilnya, tak ada jawaban. "Bejo," suaranya memantul lemah di antara pohon-pohon, lalu hilang ditelan kabut. Tommy keluar dengan mata sembab. "Bang, Bejo nggak balik dari tadi malam." Saman mendekati lubang itu. Tanah di sekitarnya hangat, seperti tubuh hidup. Ia menempelkan telapak tangannya ke tanah, dan merasakan denyut pelan, seperti detak jantung. Tiba-tiba, dari jauh, terdengar suara gergaji mesin meraung, "GGH." Mereka semua terkejut, tak ada satupun di antara mereka yang menyalakannya. Saman berlari ke arah suara itu bersama Dedi. Di balik pepohonan mereka menemukan gergaji milik Bejo menyala sendiri, tergeletak di tanah, bilahnya menancap ke akar pohon besar yang kini mengeluarkan darah hitam pekat. "Ya Allah," Dedi mundur, pucat. "Pohon ini berdarah, men." Saman memandangi cairan itu. Warnanya gelap, kental, baunya anyir seperti besi dan daging busuk. Saat ia menatap lebih dekat, dari celah kulit batang, sesuatu bergerak perlahan, seperti mata yang membuka dan menatap balik padanya. Saman menjerit dan menarik Dedi kabur. Mereka kembali ke tenda, tapi Tommy dan Karto sudah tidak ada. Tenda terbalik, api unggun padam, dan di tanah tempat tenda berdiri kini tampak bekas telapak kaki manusia, tapi semua mengarah ke bawah tanah. "Bang, apa ini mimpi?" Dedi gemetar, hampir tak bisa bicara. Saman menatap tanah, lalu berbisik, "Enggak, Di. Hutan ini hidup." Ia bernafas. Siang hari, mereka memutuskan turun. Tapi jalan setapak yang seharusnya menuju barat kini berubah. Arah matahari pun terasa salah. Setiap kali mereka berjalan 50 langkah, bentuk pepohonan di sekitar mereka kembali sama, seolah mereka berputar di tempat. Di tengah kebingungan itu, Tommy tiba-tiba muncul di belakang mereka. Wajahnya pucat, matanya merah, bajunya basah lumpur. "Tommy," Saman menjerit lega, "kau kemana aja?" Tommy hanya diam, tersenyum aneh. "Kau lihat Bejo?" Ia menggeleng pelan, lalu menunjuk ke arah barat. "Dia sudah pulang," katanya pelan. "Pohon-pohon yang antar dia." Dedi memegang bahu Tommy, tapi tubuhnya dingin, seolah tak berdarah. Dan dari belakang, kabut mulai membentuk wajah samar, besar, seperti wajah perempuan tua yang terbuat dari daun dan akar, berbisik. "Kenapa kalian tebang anak-anakku?" Saman menarik parang. "Pergi," teriaknya. Kabut itu tertawa, suaranya seperti gemerisik daun yang diputar terbalik. Lalu angin besar datang, dan mereka terhempas ke tanah. Saat Saman membuka mata, Tommy sudah tak ada lagi. Hanya ada bekas tubuhnya tercetak di tanah, seperti seseorang baru saja dikubur hidup-hidup dari dalam. Dedi menangis. "Kita mati di sini, men. Kita mati." Saman menggertakkan giginya. "Belum, aku nggak mau jadi bagian dari hutan ini." Mereka berdua terus berjalan tanpa arah. Sore mulai turun. Hutan menjadi merah keemasan, tapi warna itu bukan dari matahari, melainkan dari cahaya yang keluar dari batang-batang pohon. Dari tiap batang, muncul urat-urat bercahaya, bergerak seperti nadi. Dan dari kejauhan terdengar bunyi berat, duk, 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 duk. Ritme itu seragam, lambat, dan setiap kali bunyi itu datang, tanah bergetar sedikit, seperti detak jantung raksasa di bawah kaki mereka. Saman menatap ke langit, menjerit, "Kau mau apa dari kami?" Jawabannya datang dari segala arah, berlapis-lapis, suara perempuan dan laki-laki, muda dan tua, berbicara bersamaan. "Kami lapar, kami haus akan yang hidup. Dulu kami dibakar, ditebang, dibuang ke tanah ini. Sekarang kami bernapas lewat akar, lewat darah manusia yang datang." Dedi berlari ketakutan, tapi akar-akar menjulur cepat dari tanah, membelit kakinya, menariknya ke bawah. Ia menjerit, tangan terjulur minta tolong. Saman mencoba menariknya, tapi akar-akar itu seperti tangan hidup, menelan tubuh Dedi sedikit demi sedikit, sampai hanya kepalanya yang tersisa. "Men, tolong, men, aku nggak mau mati di tanah ini." Saman menangis, menarik sekuat tenaga. Tapi ketika Dedi lenyap sepenuhnya, tanah menutup sendiri, dan detak itu berhenti sebentar, seperti hutan baru saja kenyang. Saman kini sendirian. Hujan turun, tipis, lalu deras.
Petir menyambar. Ia terus berjalan, sampai akhirnya menemukan pohon terbesar di hutan itu, pohon damar tua dengan batang sebesar rumah. Di batangnya tertulis nama-nama, puluhan nama manusia, diukir kasar dengan parang, sebagian sudah pudar. Dan di baris paling bawah, baru saja tergores dengan darah segar. Saman, ia jatuh berlutut, menatap namanya sendiri, lalu tertawa lirih. Jadi ini akhirnya, ya. Pohon itu bergetar pelan, dan dari celah kulitnya keluar uap hangat yang membentuk wajah Bejo. Bejo tersenyum lemah. Udah, men. Hutan ini cuma minta satu hal. Apa? Suara Saman hampir tak terdengar. Berhenti melawan. Tarik napas dalam, biar dia kenal bau hidupmu. Saman menatap pohon itu, lalu memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, dan ketika menghembuskannya, seluruh hutan ikut menghembuskan napas bersamanya. Kabut terangkat perlahan, hujan berhenti, dan dari kejauhan terdengar suara lembut, seperti seorang ibu yang meninabobokan anaknya. Turunen, Le, saiki awakmu dadi akar. Tidurlah, nak, sekarang kau menjadi akar. Keesokan paginya, tim pencari hutan menemukan area itu. Tak ada tenda, tak ada bekas api. Hanya satu hal aneh, pohon damar besar di tengah hutan kini memiliki 5 batang baru tumbuh dari akarnya, jumlah yang sama dengan para penebang yang hilang. Dan ketika angin berhembus pelan, hutan itu benar-benar terdengar seperti bernafas. 2 minggu setelah para penebang hilang, desa Keramat kembali sunyi seperti sebelum perang. Namun, sunyi kali ini berbeda, bukan karena damai, tapi karena takut. Anak-anak berhenti bermain di sawah menjelang senja. Perempuan tidak lagi menjemur padi di halaman. Dan setiap kali angin turun dari arah hutan, orang-orang menutup pintu rapat-rapat, menyumpal celah jendela dengan daun sirih. Angin itu bawa bau darah, bisik seorang nenek di beranda masjid. Bau mereka yang hilang. Surono, pemuda yang dulu menolong penggembala di pasar, kini sering dipanggil oleh orang-orang untuk mengintip keadaan hutan. Ia memang dikenal punya indera tajam, katanya bisa mendengar suara langkah dari jarak 100 tombak. Suatu sore ia duduk di tepi sungai. Airnya tak lagi jernih, mengalir perlahan, membawa serpihan kulit pohon dan tanah hitam. Ketika ia menciduk air dengan tangannya, sesuatu meluncur di antara jari-jarinya, rambut manusia. Ia menatap arus itu dengan ngeri. Rambut-rambut itu berpilin bersama daun kering dan terhanyut ke hilir, menuju sawah. Ia berlari ke rumah kepala dusun, Mbah Kromo, dan menceritakan semuanya. Mbah Kromo mendengarkan tanpa berkedip. Air itu, air dari gunung, katanya pelan. Gunung sedang buang ingatan. Ingatan apa, Mbah? Ingatan tentang mereka yang kau sebut hilang. Malam itu, seluruh desa diguncang gemuruh pelan. Tidak seperti gempa, tapi seperti sesuatu bergerak di bawah tanah. Padi di lumbung jatuh satu per satu. Ayam-ayam menjerit tanpa sebab. Dan dari balik sumur, terdengar suara pelan, seperti napas. Siapa di bawah sana? Tanya Surono, menyorot dengan lampu minyak. Tak ada jawaban, hanya gelembung air naik ke permukaan. Tapi ketika ia mendekat, ia mendengar suara lirih memanggil. No, tarik aku ke atas. Air sumur bergetar, bayangan wajah muncul sebentar di permukaan, wajah Bejo, lalu lenyap seperti asap. Surono terjungkal ke belakang. Di saat yang sama, tanah di sekitar sumur mengeluarkan bau anyir seperti darah lama yang tak pernah kering. Keesokan paginya, warga mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di halaman rumah keluarga Dedi, salah satu penebang yang hilang, tumbuh pohon kecil setinggi lutut. Daunnya aneh, lebar dan mengilap seperti kulit manusia. Akar-akarnya keluar dari lantai rumah, menjalar ke dinding, seperti mencari jalan kembali ke tanah. Istri Dedi menjerit dan membakar pohon itu, tapi dari batang yang terbakar muncul bau daging terbakar. Ketika api padam, di tengah arang itu tertinggal sidik jari manusia. Warga mulai bergumam di surau. Yang hilang sudah pulang, tapi bukan dengan tubuh yang sama. Mbah Kromo akhirnya memutuskan mengadakan ritual tolak bala. Ia memanggil dukun tua dari Licin, perempuan renta bernama Nyai Sulastri, yang katanya bisa bicara dengan penjaga akar. Di lapangan desa mereka menyiapkan sesajen, kepala ayam hitam, kendi berisi air sungai, bunga kenanga, dan sebatang kayu damar yang belum dipotong. Warga duduk melingkar, tak seorang pun berani bicara. Nyai Sulastri menyalakan dupa, asapnya naik pelan. Ia mulai bergetar, matanya terpejam. Dari bibirnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Tanah ini lapar,
Mereka telah membangunkannya. Hutan yang tidur kini mencari nama yang hilang. Surono berlutut. Nama siapa yang hilang, Nyai? Nama pertama yang ditebang, lelaki yang menjerit di akar, yang kalian tanam tanpa kubur. Bakromo menatap Surono tajam. Itu Bejo, bisiknya. Surono mengangguk pelan, dan malam itu ia bersumpah akan naik ke hutan untuk mengembalikan apapun yang diambil manusia. Pagi-pagi buta, Surono berangkat seorang diri. Langit abu-abu, kabut turun cepat. Di pinggir hutan, ia melihat sesuatu yang tak ada sebelumnya, gerbang besar dari akar, membentuk lengkungan. Seperti mulut terbuka, ia melangkah masuk. Udara berubah dingin, lalu lembab. Semua suara lenyap kecuali napasnya sendiri. Setiap langkah terasa menembus ingatan. Ia melihat bayangan Bejo menebang pohon, Dedi tertawa, Tommy menyalakan rokok. Semua adegan itu berputar di udara seperti kabut yang punya wajah. Kalau kalian masih di sini, bisiknya, aku datang menjemput. Dari balik pohon, suara lirih menjawab. Pulanglah, pulanglah sebelum akar mengenal bau hidupmu. Tapi ia tetap berjalan, menembus kabut, sampai akhirnya melihat pohon damar raksasa yang dulu jadi pusat cerita. Kini batangnya penuh wajah puluhan, ratusan, semua menjerit tanpa suara. Dan di antaranya, wajah Bejo terbuka separuh, matanya menatap kosong. Surono berlutut. Aku minta maaf, Jo, kami serakah. Tanah bergetar pelan, akar-akar bergerak, membentuk tangan yang menyentuh kepalanya. Suara lembut berbisik, tak ada maaf, hanya keseimbangan. Surono sadar, satu-satunya cara menenangkan hutan adalah memberi kembali yang diambil manusia. Ia mengeluarkan parang, menebas kulit tangannya sendiri, darahnya menetes ke tanah. Tanah menyerap darah itu seperti spons. Pohon damar bergemuruh pelan, dan wajah-wajah di batangnya menutup mata satu persatu. Ia tersenyum lemah. Sudah cukup, kan? Tapi akar-akar melingkar di kakinya, menariknya perlahan ke tanah. Ia tak melawan. Sebelum seluruh tubuhnya tertelan, ia mendengar suara Nyai Sulastri dari kejauhan. Dia sudah memilih menjadi penyeimbang, jangan ada yang tebang damar lagi. Beberapa hari kemudian, kabut dari hutan lenyap. Sungai kembali jernih, padi tumbuh subur. Namun di batas desa, di tempat Surono masuk ke hutan, kini tumbuh satu pohon baru. Daunnya hijau tua, tapi di batangnya tampak bekas goresan samar. Orang-orang percaya itu singkatan dari Surono. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menebang pohon di hutan itu. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari arah hutan terdengar nyanyian pelan, suara laki-laki muda yang bersenandung seperti meninabobokan bumi. Tidurlah, tanah, biar hidup tetap berjalan.